Welcome to Gibeon Church. Senang beribadah dengan saudara hari ini, baik Anda yang ada di sini atau Anda yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita akan bersama-sama merenungkan Katekismus Reformasi, dan minggu ini kita masuk di dalam pertanyaan yang ke-20. Seperti biasanya saya akan membacakan pertanyaannya, lalu Anda menjawab dan membacakan pembacaan ayatnya. Pertanyaan yang ke-20, apalagi yang ditebus oleh kematian Kristus? Kematian Kristus adalah awal dari penebusan dan pembaharuan setiap bagian dari ciptaan yang telah jatuh. Karena Dia dengan penuh kuasa mengarahkan segala sesuatu kembali untuk kemuliaan dan kebaikan ciptaannya. Kolose 1 ayat 19-20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Silakan duduk, saudara. Saudara, beberapa minggu yang lalu kita sudah merenungkan tentang karya penebusan Kristus atas kita. Tetapi saudara, itu barulah permulaan dari karya penyelamatan, penebusan dan pembaharuan Allah. Karena karya penebusan Kristus atas orang berdosa selalu dimaksudkan untuk mengarah kepada penyelamatan seluruh dunia yang lebih mendalam, lebih meluas dan meliputi segala sesuatu, di mana Tuhan akan memulihkan setiap bagian dunia. Tuhan berjanji bahwa akan ada langit dan bumi yang baru, di mana tidak ada lagi kematian, tidak ada penderitaan, tidak ada lagi air mata, tetapi kita akan mengalami shalom yang sejati karena kehadiran Allah bersama kita selamanya. Saudara, janji ini digenapi setelah Kristus kembali untuk menghakimi bumi, dan Dia akan memperbaharui dunia yang kita kenal ini dan mengubahnya menjadi tempat yang sempurna, di mana Allah berkuasa dan bertahta selama-lamanya. Saudara, karya penebusan atas ciptaannya ini, saudara, memberikan kepada kita dua hal. Yang pertama, memberikan kepada kita pengharapan tentang masa yang akan datang. Saudara, di sekeliling kita bisa melihat bukti kejatuhan di dalam hal-hal seperti masyarakat yang tidak adil, kemerosotan moral budaya, penderitaan, bahkan kematian. Tetapi Injil memberikan pesan kepada kita untuk kita tidak berputus asa, tetapi terus memiliki pengharapan yang teguh bahwa kelak semua hal itu akan lenyap dan digantikan dengan damai sejahtera, keharmonisan, dan pemulihan atas bangsa-bangsa. Saudara, melalui karya penebusannya, ini berarti segala sesuatu, termasuk orang-orang yang tadinya melawan Tuhan, pada akhirnya akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, penebusan atas karya ciptaannya itu juga memberi kita motivasi di masa sekarang ini. Saudara, kita melihat dunia ini sekarang itu sudah rusak. Tetapi dunia yang rusak ini tidak dibuang oleh Allah, tetapi melalui Yesus, semua itu akhirnya akan dipulihkan dan dijadikan baru, di mana ada keharmonisan dan damai sejahtera, serta relasi yang benar dengan Allah dan manusia. Sebab itu, saudara, sebagai gereja Tuhan, gereja bukan seperti penonton yang pasif di dunia ini, atau seperti penumpang yang terancam di dunia yang hanya menunggu waktu untuk diselamatkan dari dunia yang sedang tenggelam. Tetapi kita diutus Tuhan untuk melakukan tindakan-tindakan iman yang berdampak bagi dunia saat ini, dengan memberitakan dan mewujudkan kuasa Injil yang menebus dan memperbaharui. Sebab itu, sebagai orang percaya yang sudah ditebus,
semestinya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Sebaliknya, kita juga harus peduli tentang bagaimana keadaan dunia saat ini. Peduli terhadap orang-orang yang menderita pada lingkungan, alam, budaya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, hari ini gereja merayakan hari Pentakosta, di mana kuasa Roh Kudus itu sudah melawat kita. Jadi kita tidak perlu lagi minta doa lawatan lagi. Karena apa? Karena Tuhan sudah melawat kita. Dan justru sekarang kitalah alat Tuhan yang membawa lawatannya itu melalui hidup kita. Dan melalui Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam hidup kita, maka kita juga diberikan kuasa untuk menjadi duta-duta kerajaannya dan menjadi garam dan terang di tengah dunia yang sudah rusak ini. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita berdoa dan bertobat, karena sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, seringkali kita enggan untuk ambil bagian di dalam tindakan iman untuk karya penebusan ciptaannya. Dan seringkali kita juga kurang peduli terhadap lingkungan sekitar kita yang membutuhkan pemulihan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa keadaan dunia ini tidak akan seperti sekarang ini selamanya, yaitu dalam keadaan rusak. Karena pada akhirnya Engkau akan membuat segala sesuatu itu menjadi baru. Dan kami saat ini menantikan pemenuhan janji-Mu itu. Tuhan, saat ini kami juga bertobat, karena sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan, kami cenderung hidup hanya bagi diri kami sendiri dan tidak peduli dengan keadaan sekitar kami yang membutuhkan pemulihan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi alat-Mu dan membawa lawatan-Mu itu untuk dunia yang sudah rusak ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.